The name itself came from a Spanish expression, mi casa es tu casa. Jadi basically it means your house. Jadi awal mulai Stup Casa itu emang mulai dari keinginan kita buat ngejalanin passion kita masing-masing dari musik. The name itself came from a Spanish expression, mi casa es tu casa. Artinya tuh my house is your house. Jadi basically it means your house. Jadi ini emang tempat dimana kita bisa nge-share apa yang kita suka dan bebas berekspresi, terutama di musik. Jadi dari awal emang approach kita udah personal banget. Ya journey-nya panjang sih, jadi kita awal mulai ada 15 member, tapi karena kita ngelewatin banyak hal dan masing-masing dari kita juga punya kesibukan masing-masing, yang aktif gak sebanyak dulu, tapi itu yang ngebuat kita sekarang lebih solid karena kita lebih fokus sama orang-orang yang emang masih pengen ngejalanin Stup Casa ini. Sebenarnya an energetic vibe dan with a crowd pleasing juga, tapi juga bisa nunjukin karakter kita masing-masing. Kalau misalnya kita ngelihat crowd kita yang sekarang sih, over the years udah kayak regenerasi dari kita awal bikin acara sampai sekarang. Kayak belakangan kita bikin event tuh masih friends and family kita masih datang, masih involved banget di acara kita, masih buka botol, buka table segala macam. Tapi we also see some new faces and jujur kita seneng karena kayak musik kita masuk sama yang generasi baru ini. Hey, when it shut down, that's not me and it shut down. When it shut down, that's not me and it shut down. When it shut down, that's not me and it shut down. Jadi momen yang paling kita gak bisa lupain tuh, kita udah pernah bikin tour 2 kali di keliling Indonesia. Kita nyebutnya tour de casa. Terus kita juga pernah bikin acara anniversary yang ke-7 tahun, 7 Years on Air. Itu acara kolaborasi Stup Casa sama Paranoise, subkolektif dari Stup Casa yang fokus di more house, disco, and techno. Itu event pertama kali dimana kita ngejalanin event dengan konsep 2 stage yang berbeda dan juga dua genre yang berbeda. Jadi orang bisa milih mau di area mana dan mereka bisa kenal juga sama diversity Stup Casa yang mungkin beberapa dari crowd kita belum pernah ngerasain sebelumnya. Terus yang paling memorable terakhir itu kita kemarin bikin New Year 2025 sama Gypsy Casa di Boca dan Pravela. Itu kita bikin event 2 hari dan hasilnya cukup sangat memorable dan beyond our expectations. Casa ini itu satu project dimana kita kolaborasi sama Gypsy buat lebih ngeluasin koneksi dan juga nge-deliver energi baru, dimana basically itu kita ya Stup Casa dan Gypsy bikin acara. Highlight kita 2024 itu adalah kita juga main di Synchronize Festival, dan itu lumayan sangat energetik sih vibe dari crowdnya juga. Kita pun juga main lagu-lagu yang bukan cuma nge-please crowd dong sih, bahkan lebih banyak emang ngeluarin karakter kita masing-masing per talent. Itu sih benar-benar jadi diri sendiri semua. Ya mungkin Casa Highball, kita mikirnya kenapa Casa Highball, karena highball kan biasanya whiskey Jameson, kita tambah ginger and lime with a twist of herbs and spices. Jadi rasanya lebih bold dan enjoyable, tapi tetap fun to drink. Kebalik ya, fun tapi tetap enjoy to drink. Di 2025 ini Stup Casa kita ada rencana untuk bikin tour de casa lagi, tapi kota-kotanya kita masih
masih harus make sure lagi nanti. Dan setelah itu kita yang pasti kayak lebih fokus di social media. Kita udah kayak mulai ngepost live set full kita di YouTube, terus short clip di Instagram kayak gitu. Terus mungkin kita bakal rilis compilation juga karena mostly dari kita produce juga, jadi kayak kita ngerasa kita harus ngerilis kayak produk musik kita sendiri. Kalau buat gue best crowd selalu Jogja sih. Jogja selalu menang sih menurut gue di antara kota-kota lainnya. Gue ngerasa di Jogja crowdnya kayak yang di Synchronize tadi, kayak lebih nerima sama apa yang DJ mainin sih. Mereka lebih open sama apa yang DJ mainin. Tapi menurut gue best crowdnya itu ya pasti ada, karena kita mostly di Jakarta beberapa tempat yang menurut kita emang, menurut gue sempat ngerasain best crowd. Salah satunya mungkin di Synchronize, karena itu benar-benar unexpected banget respon dari crowdnya. Di Zodiac juga beberapa kali kita ngerasa kayak Zodiac tempat Stokasa dan Paranoise nge-showcase the other side of Stokasa, dan responnya juga bagus. Terus ada beberapa tempat lain yang energinya tuh hampir sama, tapi gue setuju sama Alif, Jogja dan gue nambah Bandung itu selalu ngasih respon yang paling unexpected. Gue basically sama ya, nggak jauh sih, nggak jauh, karena gue nggak bisa bilang per kota sih sebenarnya, tapi kayak gue ngerasa yang sama dari kayak Synchronize. Gue juga ngerasa itu sangat unexpected crowdnya, nggak ketebak banget gitu loh. Jogja nggak pernah gagal juga. Ya beberapa venue di Jakarta juga beberapa ada yang responnya bagus crowd.